atau kalau kita mengambil dengan menggunakan sampel, itu seperti sudah saya jelaskan, dia memiliki karakteristik tertentu ya. Apa itu karakteristiknya? Bahwa data itu memiliki sifat untuk cenderung mendekati nilai rata-rata atau berada di sekitar nilai rata-rata. Jadi angka-angka atau data yang kita peroleh itu ya biasanya dia mendekati nilai rata-rata atau di sekitar rata-rata. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai rata-rata itu menjadi nilai yang paling banyak atau yang menjadi standar ya, dari suatu distribusi ya, data. Pas. Jadi nilai standar. Hah? Back. Light back kita. Backlight. Nah, kalau misalnya supaya lebih gampang, saya ambil satu contoh, misalnya tinggi badan orang Indonesia. Menurut Anda, kebanyakan orang Indonesia itu rata-rata tinggi badannya berapa ya? Berapa senti? 170. 150 sampai 170. 150 sampai 170. Kalau semua orang ditanya, orang Indonesia ditanya berapa tinggi badan Anda, dia jawab macam-macam gitu. Yang kemudian kita bagi dengan jumlah orang Indonesia, itu dapat nilai rata-rata atau mu. Umpamakanlah, katakanlah tinggi badan Indonesia 165 cm. 165 cm. Jadi mu 165 cm. Ini nilai rata-rata. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa data itu memiliki kecenderungan memusat, yaitu rata-rata tinggi badan Indonesia itu biasanya di dekat kurang lebih plus minus 125 cm. Dia mendekat di mu-nya itu, di sekitar nilai rata-rata. Kebanyakan mengumpul di sana. Jadi itu disebut dengan sering orang menyebut kalau tinggi Anda sekitar 165 plus minus berarti Anda itu standar orang Indonesia. Rata-rata orang Indonesia segitu. Tapi dalam statistik ya, kita harus bertanya lebih jauh gitu ya. Kalau itu disebut dengan standar atau rata-rata tinggi badan orang Indonesia ya, yang disebut dengan standar itu batasnya di mana? Jadi kalau disebut dengan normal atau rata-rata itu batasnya di mana? Yang disebut dengan ada standar rata-rata tinggi badan Indonesia. Tapi batasnya di mana? Kalau dia di atas sampai mana? Kalau di bawah sampai mana? Sehingga masih disebut sebagai standar orang Indonesia. Kan Anda sampai mana ya batasnya? Batas atas, batas bawah. Berapa senti ke bawah, berapa senti ke atas? Yang disebut dengan masih standar orang Indonesia itu seperti apa? Iska? Ya, yang mana? Yang batas bawahnya? Ya. Baik kan? Nah, yang disebut masih normal, tapi paling bawah 160. 150.
Jawabnya gimana? Kenapa Pak? Gak apa-apa, tanya aja. Rendah 150, tinggi 175. Berapa lu kamu Kevin? Kalau aku sih standarnya 150, tertingginya dia 180. 180. Nah. Oke. Katakanlah misalnya ke bawahnya saya kurangi 10 cm dah. 155. 155. Nggak bisa Pak, 150 teman saya banyak. Jadi saya lihat plus minus 10 cm. Jadi batas atasnya apa namanya 155 sampai 175 ya. Oh, 75 kan. Ya 75. Antara 155 sampai 175. Kira-kira menurut Anda masih standar Indonesia ya? Masih Pak. Masih normal. Jadi orang mentok 175 masih dianggap normal. Standar orang ini atau masih kategori rata-rata. Nah, dalam statistik tidak cukup sampai situ. Ada ditanya lagi, kalau rata-rata itu ada 155 sampai 175 yang disebut normal itu, kalau kita sebut orang Indonesia yang tinggi atau yang pendek, artinya yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, itu batasnya sampai mana? Tadi itu rata, standar ya. Standar ya. Tapi yang di atas standar atau masuk kategori tinggi, kira-kira batas sampai mana? Sampai 180 Pak. Sampai 180. Oke, katakanlah saya tambah lagi plus minus 5 cm. Sehingga apa namanya? Yang tinggi itu adalah, jadi maksud kategori tinggi itu adalah di atas 175 sampai 180. Yang pendek berarti yang di bawah sini kan ya, antara 155 di sini kan ya, itu antara 155 sampai 150. Nah, itu pendek. Jadi ini pendek, ini tinggi. Oke. Jadi kalau ada berada antara 125 sampai 180, tingginya antara 125 sampai 180, ada masuk tinggi. Kategori kelompok 2 dari standar Indonesia, yaitu tinggi. Jadi kategori pertama yang standar, kategori kedua adalah yang tinggi atau yang pendek. Kategori yang ketiga adalah yang ekstrim. Mungkin saya tambah lagi di sini, yang ekstrim ini adalah ditambah lagi minus 5 cm dari sini sehingga sangat tinggi. Jadi antara 180 sampai 185. Ini sangat pendek. Antara 150 sampai 145. Sangat pendek. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa dari karakteristik data ini, ya, terkait dengan tinggi badan ini, umumnya yang paling banyak itu adalah yang di sekitar rata-rata. Semakin dia jauh dari rata-rata, biasanya semakin sedikit. Yang tingginya 180 itu biasanya nggak banyak gitu. Tapi yang pendek, yang di bawah 140, 150 juga jarang. Ucok baba itu Pak. Hah? Ucok baba. Ucok baba itu kan kecuali ya, nggak banyak.
Ya kan? Jumlahnya nggak banyak. 5 juta. Di sini rata-rata ya, rata-rata 165 itu bisa gila ya. Kalau coba bang apa sih? Ada. Ya, jadi artinya ngumpul di tengah. Dengan kata lain bahwa kali kita itu gemuk di tengah, gemuk di tengah. 180 kilo. 120, 160. Ya. Jadi kalau Diet. Emang diet. kalau digambarkan, kalau istilahnya, nah seperti itu. Ya. Ini rata-ratanya. Ini rata-rata. Nah ini yang semakin kesini dia makin sedikit, sampai kesini semakin sedikit. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk grafik, ya, maka grafiknya saya belah dua. Jadi sehingga dia nggak bentuk seperti ini. Nah ini disebut dengan kurva normal atau grafik kurva normal. Data itu umumnya biasanya tersebar atau terdistribusi secara normal, yaitu berkumpul di sekitar rata. Jadi yang paling gemuk itu di tengah ini, gemuk. Ini kan yang paling banyak dari rata. Nilai rata-rata sendiri ada di tengah, pas di tengah. Ini yang disebut mu. Kalau saya naik ke atas ini seperti ini. Ini mu. Tadi mu kita 165 cm tinggi badan, 165 cm. Ini mu. Nah, Ini diagram garis. Semakin dia keluar dari mu atau dari rata-ratanya ini, itu disebut dengan penyimpangan atau dispersi. Penyimpangan atau dispersi. Nah, seperti saya katakan tadi, yang masuk kelompok rata-rata ini penyimpangannya sampai berapa? Ya kan? Kalau saya katakan sini tadi adalah antara plus minus 10 cm. Jadi 155 sampai 175. Di tengah-tengahnya yang 165. Maka dalam statistik, ya, penyimpangan tingkat pertama itu disebut dengan satu deviasi standar. Kalau ke kiri dia negatif, kalau kanan positif. Jarak dari sini ke sini satu deviasi standar. Batas di sini sering disebut sebagai minus 1. Di sini plus 1. Nah inilah yang masuk kelompok rata-rata itu dengan penyimpangan plus minus 1 deviasi standar. Jadi jarak dari sini ke sini ada 1 deviasi standar. Titik yang ada di sini sebagai batas yang disebut sebagai rata-rata atau normal batas bawah disebut dengan Z sama dengan minus 1. Titik yang ada di sini yang menjadi batas atas rata-rata disebut dengan Z plus 1. Nah begitu juga yang disebut dengan tinggi. Ya, tinggi tadi adalah dia masuk kategori penyimpangan tahap 2. Di sini dengan 2 deviasi standar minus 2. Plus 2. Begitu juga di sini minus 2 deviasi standar. Jarak di sini disebut dengan penyimpangan deviasi standar dulu. Nah, titik batas yang menjadi batas tertinggi ini sebagai Z sama dengan minus 2. Sementara ini adalah Z sama dengan minus 2.
Terus sampai yang sangat tinggi di sini adalah 3 definisi standar. Di sini Z sama dengan -3, sini Z sama dengan +3. Di sini adalah 3 definisi standar. Sehingga kalau saya gambarkan dalam bentuk kurva yang agak bagusan gitu kan ya. Seperti ini. Jadi ini jaraknya ada plus 1, plus 2, plus 3, ya, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya. Ini sangat ekstrim gitu kan. Ini nilai rata-rata. Nah, pertanyaan sekarang adalah dalam statistik, orang sudah melakukan penelitian berulang-ulang, para ahli statistik, dan mereka menemukan bahwa dengan mempelajari kurva normal ini, kita bisa mengetahui prosentase atau jumlah populasi dari setiap kelompok. Berapa banyak mereka yang masuk kategori kelompok rata-rata, berapa banyak mereka yang masuk kelompok kategori di atas rata-rata, dan berapa banyak yang masuk kategori ekstrim yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam statistik ditemukan bahwa mereka yang masuk kategori rata-rata tadi yang saya katakan tadi antara 0 plus 1 dengan 0 minus 1, ini masuk kategori rata-rata, dengan penyimpangan plus minus 1, itu jumlahnya adalah 68%, 34%. Jadi antara 0 sampai plus 1 itu 34% banyaknya dari populasi itu, dan dari 0 sampai minus 1 itu banyaknya 34% dari populasi. Sehingga yang masuk kategori rata-rata normal itu ada 34% tambah 34% tambah 68%. Ini yang masuk karena dalam nilai rata-rata itu ada plus minusnya gitu kan ya. Jadi ada plus 1, ada minus 1. Masing-masing bagian ini 34%. Yang plus 1 30%, yang minus 1 30%. Gabungannya semuanya yang masuk kategori rata-rata itu ada 68%. Jadi kita lihat 68%. Jadi ini jarak dari sini semua ini adalah 68%. Begitu juga yang masuk kategori di atas rata-rata. Di atas rata-rata berarti di atas rata-rata yang di sini nanti masuk dari penyimpangan plus 2. Itu jumlahnya 13,5%. Jadi masuk kategori tinggi tadi. Sementara yang masuk kategori pendek di bawah rata-rata tadi itu jumlahnya 13,5%. Jadi ini masuk kategori di bawah rata-rata. Kalau dijumlahkan antara yang nilainya rata-rata dengan jumlah yang nilainya tinggi dan pendek, ini kalau jumlahkan jadi wilayah dari sini ke sini, terus wilayah dari sini. Jadi mencakup plus minus 2 itu adalah 55%. Nah, selanjutnya adalah masuk kategori ekstrim ya. Yaitu sampai batasnya 3 ya. Penyimpangan di 3. Ini ada 2% yang di atas rata-rata, tapi dalam kategori ekstrim. Tapi kategori ekstrim tapi dalam arti sangat rendah itu juga 2%. Kalau ini semua kita jumlahkan semua jadi 99%. Sampai semuanya kalau jumlahkan semua itu 100%. Nah kalau kita perhatikan di sini kurva normal ini betul simetris. Simetris itu artinya seimbang.
Sama seperti tubuh manusia kalau dibagi dua ini kan simetris. Kalau sebelah kiri ada kuping, sebelah kanan ada kupingnya juga. Tangan sebelah kiri ada tangan, sebelah kanan ada tangan. Itu juga ini simetris. Jadi kalau dibagi dua, dia persis sebelah sini 50%. Ini dibagi dua lagi, sebelah sini 50%. Jadi kalau ini semua dijumlahkan 50%, itu juga 50%. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan kurva normal. Nah, dalam statistik ya, kurva normal ini berperan sangat penting gitu kan ya, dalam apa namanya, dalam penelitian ya, dalam survei. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa suku X, kalau di sini suku X itu dia merupakan nilai, memiliki setiap nilai ya, di suku X ini ya, yaitu disebut dengan Z ya. Jadi di setiap titik yang ada suku X ini dia memiliki skor yang disebut dengan skor Z. Apa? Dari kantin. Nanti ntar aja. Karena kurva normal ini merupakan kumpulan titik-titik nilai, karena ini kan tinggi badan, titik-titik nilai. Maka setiap titik nilai ini bisa kita konversi atau bisa kita ubah menjadi skor Z. Kita bisa skor Z supaya dia bisa digambarkan dalam grafik. Ya. Seperti itu. Sama itu enak, gak usah dipegangin lagi. Nah, rumus untuk mengubah suatu nilai, misalnya nilai katakanlah tinggi badan Anda 165 cm. Saya ingin ubah menjadi skor Z supaya saya bisa menentukan posisi Anda di grafik ini. Ya. Maka seperti kata tadi ini, kita punya data bahwa rata-rata 125 cm, deviasi standarnya berapa? Katakanlah deviasi standar, jadi rata-rata 125 cm ini, jadi deviasi standar 10, berarti 10. Anda katakan tinggi badan Anda adalah 165 cm juga. Maka kalau saya ingin mengubahnya menjadi skor Z supaya saya bisa taruh di salah satu titik di sini, rumusnya adalah Z sama dengan nilai tinggi badan Anda dibagi nilai rata-rata dibagi deviasi standar. Jadi artinya bahwa tinggi badannya 165, rata-rata 165 juga deviasi standar 10, maka 0 bagi 10 sama dengan 0. Berarti kalau tinggi badan Anda 165 cm, maka Z Anda itu ada 0, Z sama dengan 0, berarti 0 di sini. Artinya bahwa memang Anda nilainya sama dengan rata-rata. Kalau nilai Anda sama dengan rata-rata, berarti Z sama dengan 0. Karena ini ada memang 0 rata-rata. Ada rata-rata. Kalau misalnya tinggi badan Anda sekarang misalnya 175, jadi X1, maka X2 misalnya tinggi badan Anda 175 cm, maka Z Anda adalah 175 dikurangi 165 dibagi 10, ya. Ini 10 dibagi 10 sama dengan Z sama dengan 1 plus 1. Maka Anda di sini, posisi Anda di sini. Jadi ini posisinya. Jadi kalau saya gambarkan misalnya di kurva normalnya lagi, ya, tadi itu Mbak, deviasi standar Dispersi. ini minus 1, ini plus 1. Jadi Z sama dengan plus 1. Jadi
Jadi di sinilah ya posisi Anda. Jadi setiap nilai dari suatu distribusi itu ya dalam statistik ya bisa diubah menjadi skor Z supaya Anda bisa menggambarkannya pada graf. Nah misalnya di sini adalah Z sama dengan +1 ya. Z sama dengan +1. Kalau saya tarik ini, lantas kalau sudah saya dapat Z sama +1 ini, terus artinya apa? Nah, kalau ini artinya dalam statistik manfaatnya apa? Kalau misalnya saya tarik garis ke atas, +1 gitu kan, kita +1. Ini kan tadi 175 cm ya, 175 cm. Itu kita bisa katakan bahwa ya yang ada di daerah sini adalah jumlah orang yang tinggi badannya di bawah Anda. Jumlah berapa jumlah orang yang tinggi badannya di bawah Anda? Karena ini +1 kan? Maka kita tinggal tambahkan 34 tambah 34 tambah 13,5 tambah 2% tambah 0,5. Bisa jumlahkan 34 tambah 34 tambah 13,5 tambah 2 tambah setengah. Berapa persen? Ada bawa kalkulator? Hah? 84%. Di sini 84 kan? Ya di sini lah 80%. Jadi artinya bahwa ada 84% populasi di Indonesia ini yang tinggi badannya lebih rendah dari Anda kalau tinggi badannya 175 cm. Jadi 84% itu di bawah Anda tuh. Kalau tinggi ada 175 cm. Sementara ada 26% yang tinggi badannya di atas sama atau di atas Anda. 16 ya? Sorry, 16. Ya. Seperti itu ya. Jadi berdasarkan ini kita bisa mengetahui misalnya proporsi ya. Ini artinya proporsi. Sering juga istilahnya disebut dengan probabilitas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Pak, jadi kalau misalkan ya yang itu yang kembali yang ke sangat rendah tadi apa ya? Gimana? Kayak misalkan kita nemu nih kayak semacam kayak uco baba itu berarti kita tetap masukin di sangat pendek ya Pak? Bisa, nah sekarang uco baba itu kira-kira tingginya berapa ya? 5 jengkal itu berapa? 60-an. 5 jengkal itu berapa senti? 5 jengkal berapa senti? Dia 5 jengkal. 100 ada 100. Ya sampai. Hah? 1 meter. Nggak sampai 1 meter? Sampai dia. Ya anggap 1 lah, biar gampang ya. 90 deh Pak, teman-teman. 90 cm lah ya. Nah, kita lihat misalnya dengan tinggi 100 cm misalnya, dia masuk grade mana? Ya kan saya katakan nih, yang plus minus 1 masih normal, minus 2 itu pendek, minus 3 itu ekstrim, sangat pendek. Apalagi sini tambah ekstrim gitu. Bagaimana? Katakan dia X adalah 90 cm, maka
Z sama dengan 90 dikurangi 165 Dibagi 10. dibagi 10. Berapa nih? Minus Minus 3. Minus 3. minus 75 nih. Minus 75 dibagi 10. Sama dengan minus 7,5. Betul ya? Iya. Betul ya? Artinya dia ini di ujung banget sini ya. Gak nyampe. Sudah lewat sini. Ya. Di ujung banget. Ekstrim. Ekstrim. Sangat-sangat ekstrim. Padahal Itu dalam istilah statistik disebut sebagai outliers. Kalau bahasa Inggrisnya outliers. Outliers adalah ekstrim, nilai-nilai yang ekstrim. Ya, outliers yang sangat ekstrim. Jadi itu masuknya di sangat pendek ya Pak? Atau ada lagi kolom gitu? Ada lagi kolom. Pengecualian. Jadi kalau di sini minus 7,5, ya di sini berarti ujung banget sini kan? segini. Nah, kasih nama sendiri lah apa namanya gitu kan? Jadi bawa sangat-sangat. Jadi itu nggak usah di nanti kalau diisi kayak kuesioner gitu nggak usah diisi ya Pak? Dianya. Nah itu kan misalkan standar kayak itu, jadi nggak usah diisi ya Pak? Nah itu tetap diisi. Karena kita orang Indonesia juga, ya. Tetap diisi, ya. Tapi apakah peluangnya kan kecil? Kan nggak banyak orang seperti itu. Tapi dalam statistik memang kalau kita kebetulan pas ketemu orang yang ekstrim seperti ini memang agak mengganggu di statistik, karena akan menimbulkan penyesatan, penyimpangan, error, istilah error. Ibu saya waktu survei nggak ada yang pendek. Ada lagi pertanyaan? Mungkin nggak pernah ke Dufan. Apa? Mungkin nggak pernah ke Dufan. Nggak bisa karena belum 1 meter. Ini adi baku. Jadi ini rumus. Anda boleh hafal sampai mati juga nggak berubah-ubah. 34%, 13,5, 13,5, 2. Oke, ada lagi?